Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita ingin membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, berdasarkan data yang kamu lihat ini yang saya kutip dari aplikasi Stockbit, terlihat LKH sering melakukan beberapa kali pembelian khususnya untuk tahun 2025. Dari data ini, setidaknya terhitung ada 11 kali pembelian yang dilakukan hingga video ini dibuat. Dengan rincian yang bisa kamu lihat di sini, pada tanggal 15 Januari, kemudian 3 Februari, 4 Februari, 5 Februari, 6 Februari, 7 Februari, 10 Februari, 13 Februari, 21 Maret, 24 Maret, dan 25 Maret. Artinya dari totalnya sekitar 11 kali. Tapi ingat, ini hanya merupakan data yang ada di aplikasi Stockbit. Untuk validasinya, silahkan kamu cross-check lagi di sumber resminya untuk memastikan keakuratan data ini. Nah, kita lihat sekilas terkait kinerja perusahaan. Pada Q1 tahun 2025 mencetak laba 353. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Bahkan sejak tahun 2017 hingga tahun 2025, kinerja di Q1 tahun 2025 menjadi angka yang paling tinggi. Kamu bisa lihat untuk periode-periode sebelumnya, di mana kinerja di tahun 2025 pada Q1 ini diproyeksikan mencetak laba sekitar 1,4 triliun di tahun 2025. Tapi ingat, ini masih menggunakan data proyeksi di Q1-nya. Kita harus menunggu data hingga Q4 agar supaya menghasilkan angka yang lebih akurat lagi. Tapi setidaknya dari data ini kamu bisa lihat bahwa sejak tahun 2017 hingga tahun 2025, baik data secara kuarter maupun data secara tahunan diproyeksikan kinerja di tahun 2025 ini akan menjadi kinerja yang terbaik. Tapi kembali lagi, kita harus menunggu data hingga Q4 agar bisa memastikannya. Untuk rasio keuangan, gross profit margin 19,4% dengan net profit margin 8,02%. Net income mengalami peningkatan 4,28% secara kuarter year on year. Untuk tawaran dividen yieldnya 4,61% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Ini merupakan informasi terkait pembagian dividen perusahaan. Tapi sayangnya perusahaan ini tidak konsisten membagi dividen setidaknya berdasarkan data yang kamu lihat ini. Dividen terakhir memang dibagikan di tahun 2024. Tapi sebelum itu di tahun 2021, tahun 2017, dan seterusnya. Sehingga untuk aspek dividen saya tidak tertarik membahas saham ini. Untuk grafik harga sahamnya, dulunya sempat berada pada angka di atas 1.500, tapi sempat juga berada pada angka di bawah Rp500. Saat video ini dibuat di angka Rp1.085 per lembar saham. Untuk aspek PBV-nya di angka 0,38 kali, angka yang bisa dikatakan cukup rendah dari nominal PBV-nya. Rata-rata hanya 0,43 kali dan kini PBV-nya 0,38 kali. Dulunya harga sahamnya bahkan sempat turun di bawah PBV 0,2 kali, tapi sempat juga berada pada angka di atas 0,8 kali. Nah, saham apakah itu? Saham GJTL atau Gajah Tunggal, di mana dalam 1 tahun terakhir saat video ini dibuat harganya masih turun 8,8%. Nah, sekarang mari kita hitung dengan menggunakan data tadi bagaimana proyeksi untuk range PBV-nya. Dengan menggunakan angka yang ada di laporan keuangan Q1 tahun 2025 untuk nominal ekuitas dan lembar saham beredar akan diperoleh modal per lembar sebanyak 2.821. Dengan harga saham 1.085, artinya PBV saham ini 0,38 kali. Jika kita cross check lagi ke grafik PBV-nya, angkanya sama. Sekarang, bagaimana jika kita menggunakan range PBV 1,16 hingga 0,50 kali? Itu artinya di angka PBV 0,50 kali, harga sahamnya mungkin bisa naik ke angka 1.410. Dengan kata lain, adanya potensi profit 30%. Tapi di sisi yang lain, apabila harganya turun ke angka 0,16 kali, mungkin bisa turun ke angka 451 dan mengalami floating loss 58%. Sekarang pertanyaannya, dari mana angka 0,50 dan 0,16 kali ini? Angka 0,16 kali merupakan minus 2 standar deviasi yang berwarna merah. Sedangkan angka 0,50 kali itu diasumsikan harga sahamnya naik ke angka setengah dari modal per lembar sahamnya. Jika kamu lihat rata-rata dalam 10 tahun terakhir di angka 0,43 kali, itu artinya sedikit lebih tinggi dari rata-rata PBV 10 tahun terakhir. Nah, menurut kamu bagaimana? Apakah saham ini mampu mengalami kenaikan ataukah justru mengalami penurunan? Memang dari sisi nominal PBV-nya masih menarik dengan angka 0,38 kali. Tapi dari sisi rata-rata PBV-nya sebenarnya tidak terlalu tinggi juga dengan angka yang hanya 0,43 kali saja. Nah, sekarang mari kita lihat sekilas terkait kinerja keuangan Q1 tahun 2025 saham GJTL.
Ini merupakan informasinya. Data ini disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama kita lihat nominal kasnya dengan angka 916 yang mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Mayoritas aset perusahaan atau aset lancarnya didominasi oleh piutang usaha dan ada juga saldo persediaan. Sedangkan untuk aset tidak lancarnya didominasi oleh aset tetap. Secara total jumlah asetnya mengalami kenaikan dari 20,5 menjadi 21,4. Sekarang kita bandingkan jumlah kasnya 916 dengan liabilitas yang perusahaan ini miliki. Untuk liabilitas jangka pendeknya 5,7 yang artinya saldo kasnya belum mampu mengcover seluruh hutang jangka pendek. Sedangkan untuk liabilitas jangka panjangnya berjumlah 5,8 dan secara total jumlah liabilitasnya 11,6 yang mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Bagaimana dari sisi ekuitas? Coba kita bandingkan. Dengan liabilitas 11,6 ini, perusahaan memiliki saldo ekuitas 9,8. Artinya, dari perusahaan ini di atas 100% karena jumlah liabilitasnya lebih besar dari jumlah ekuitasnya. Sebagai informasi, untuk ekuitasnya didominasi oleh saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, yang mengalami kenaikan dari 7,1 menjadi 7,4. Bagaimana dari sisi laporan laba ruginya? Penjualan bersih mengalami penurunan dari 4,47 menjadi 4,40. Nah pertanyaannya, penjualannya turun, kenapa labanya di Q1 bisa naik? Kita lihat selanjutnya. Beban pokok penjualan ternyata mengalami kenaikan dari 3,4 menjadi 3,5. Artinya, laba kotor perusahaan sebenarnya turun. Dari 1,04 turun menjadi 0,85. Nah kita lihat lebih lanjut lagi. Untuk beban lain-lain dan penghasilan lain-lain. Dengan perhitungan dan angka-angka yang bisa kamu lihat pada tampilan ini akan diperoleh laba sebelum pajak dengan angka 457 yang mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Hal itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, beban penjualan yang mengalami penurunan. Dan ada juga faktor utamanya, yaitu keuntungan kurs mata uang asing yang mengalami kenaikan. Di tahun 2024 pada Q1-nya mengalami kerugian dan pada Q1 tahun 2025 mengalami peningkatan. Itu artinya kenapa laba perusahaan bisa tumbuh, bukan karena kenaikan dari penjualan, tapi adanya kenaikan dari keuntungan kurs mata uang asing di Q1 tahun 2025. Laba rugi sebelum pajak mengalami kenaikan dari 440 menjadi 457. Dan kesimpulannya, laba bersih periode berjalan mampu naik dari 338 menjadi 353. Tapi seperti yang saya katakan tadi, hal ini lebih disebabkan karena adanya keuntungan kurs mata uang asing di tahun 2025 pada Q1-nya, bukan karena kenaikan pendapatan. Karena penjualannya sebenarnya mengalami penurunan dari 4,47 menjadi 4,40. Begitu juga dengan beban pokok yang mengalami kenaikan, sehingga menyebabkan laba kotornya sebenarnya mengalami penurunan. Nah sekarang, mari coba kita lihat untuk rincian pendapatan perusahaan ini. Nah ini merupakan informasi lebih detail dari penjualan bersih perusahaan. Dari data ini kamu bisa lihat, penjualan kepada pihak berrelasi mayoritas didominasi oleh penjualan ekspor dengan angka 430 yang mengalami penurunan. Sedangkan penjualan kepada pihak ketiga mayoritas didominasi oleh penjualan lokal sebanyak 3.476. Ada informasi juga, tidak terdapat penjualan kepada pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih pada tahun 2025 dan tahun 2024. Itu artinya bisa disimpulkan bahwa penjualan perusahaan ini merata kepada semua pelanggannya. Nah sekarang kita akan coba melihat salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan laba, yaitu keuntungan kurs. Berdasarkan data di catatan kaki, kamu akan menemukan informasi sebagai berikut. Grup mengalami keuntungan kurs mata uang asing sebesar 142.329 juta pada tahun 2025 dari yang awalnya mengalami kerugian di tahun 2024 pada Q1-nya. Pada tanggal 31 Maret tahun 2025 dan 31 Desember tahun 2024, kurs konversi yang digunakan grup adalah sebagai berikut. Kamu bisa lihat, untuk nominal 1 USD-nya mengalami kenaikan yang cukup signifikan, 100 JPY mengalami kenaikan juga, 1 Euro mengalami kenaikan, 1 GBP mengalami kenaikan, 1 THB mengalami kenaikan, dan 1 China Yuan mengalami kenaikan juga. Dari sini kamu bisa lihat bahwa memang terjadi kenaikan kurs pada tanggal 31 Maret dibandingkan 31 Desember tahun 2024. Nah itu artinya hal inilah yang menyebabkan kenapa terjadi keuntungan kurs mata uang asing. Karena kursnya mengalami kenaikan sehingga berdampak kepada laba rugi perusahaan ini. Dengan kata lain kamu bisa melihat pembedahan sederhana dari laporan keuangan perusahaan ini, di mana kenaikan laba lebih didominasi oleh karena adanya faktor X yaitu keuntungan kurs mata uang asing,
di luar dari pendapatan yang mereka terima. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan menurut kamu bagaimana? Apakah GJTL ini menarik untuk dianalisa lebih lanjut? Silahkan pertimbangkan dari aspek profit dan risiko yang siap kamu hadapi. Ingat, meskipun LKH membelinya bukan berarti sahamnya itu cocok untuk kamu. Silahkan kamu pertimbangkan dan analisa secara mendalam. Video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Di video ini kita akan membahas kesalahan-kesalahan sederhana yang sering dilakukan oleh investor saham yang bisa berujung pada kerugian besar. Kesalahan ini sering kali diabaikan atau dianggap remeh. Jadi pastikan kalian simak dengan baik agar bisa menghindarinya dan menjadi investor yang lebih cerdas. Poin pertama, tidak memahami dasar-dasar investasi saham. Kesalahan pertama yang sering dilakukan adalah tidak memahami dasar-dasar investasi saham. Banyak pemula yang langsung terjun ke pasar saham tanpa benar-benar memahami apa itu saham dan bagaimana cara kerjanya. Saham itu bukan sekedar angka yang naik turun, tapi merupakan kewajiban kepemilikan dalam perusahaan. Sebelum memulai, sangat penting untuk memahami dasar-dasar seperti apa itu analisa fundamental dan teknikal, apa itu risiko dan bagaimana cara memilih saham yang tepat. Pasar saham itu bukan tempat ajaib yang membuat orang miskin menjadi kaya. Begitu juga yang membuat kekayaan menjadi sangat cepat diperoleh. Tapi ada banyak cerita, ada banyak proses yang harus dilalui di pasar saham. Dan hal itu tentu harus diketahui sebelum melakukan pembelian untuk pertama kalinya. Entah itu mempelajari analisa fundamental, teknikal, mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi profit, dan memilih saham-saham yang sesuai dengan risk profile kamu masing-masing. Memang ada tren saat ini yang sering mengatakan bahwa harga saham ditentukan oleh Big Fund. Saya setuju dengan statement tersebut, tapi bukankah Big Fund juga ingin mencari saham yang berkualitas untuk dibeli dengan jumlah uang yang banyak? Kita pakai logika saja, jika kamu punya uang 10 miliar, apakah kamu mau menempatkan uang tersebut di bank yang baru berdiri atau belum jelas track record-nya? Ataukah kamu tempatkan uang tersebut pada bank besar yang sudah diketahui sejak lama dengan kinerja yang bagus? Sebagai contoh, kita bisa lihat dari dua jenis saham. Saham perusahaan blue chip yang sudah mapan dan saham startup yang masih dalam tahap berkembang. Setiap jenis saham memiliki resiko dan potensi keuntungan yang berbeda. Tanpa pemahaman yang cukup, kamu bisa saja berinvestasi di tempat yang salah dan akhirnya kehilangan banyak uang. Di sini saya tidak mengatakan saham blue chip itu pasti bagus dan saham startup itu pasti rugi. Kamu tentu memiliki preferensi dan memiliki berbagai pertimbangan. Ada orang yang profit di saham blue chip, tapi ada juga orang yang rugi di saham blue chip. Sebaliknya, ada orang yang rugi di saham startup, tapi juga ada orang yang profit di saham startup. Itu artinya, profit dan loss itu tidak dibatasi oleh jenis sahamnya. Tapi kamu lihat dulu, risk profile yang kamu miliki itu seperti apa. Apakah lebih nyaman di saham blue chip, saham second liner, atau saham third liner. Kalau kamu perhatikan, setiap tahun akan ada saham unik yang harganya terbang sangat tinggi, tapi beberapa bulan atau tahun kemudian harganya turun lagi. Sebaliknya, ada saham bagus yang mungkin harganya turun dalam beberapa tahun, tapi dalam jangka panjang selama kinerjanya terus tumbuh, harganya akan naik lagi. Poin kedua, terlalu terpengaruh oleh emosi dan tren pasar. Kesalahan kedua adalah terlalu terpengaruh oleh emosi dan tren pasar. Ini adalah masalah besar, terutama bagi investor pemula. Ketika pasar saham sedang naik, banyak orang yang terburu-buru membeli saham tanpa analisa yang jelas hanya karena takut ketinggalan atau istilah kerennya FOMO, Fear of Missing Out. Sebaliknya, ketika pasar sedang turun, mereka panik dan menjual saham mereka pada titik terendah hanya untuk menghindari kerugian lebih lanjut. Sebenarnya poin kedua ini berkaitan dengan psikologi saham, di mana orang-orang akan terpengaruh membeli saat harga saham naik signifikan, dan sebaliknya orang-orang akan terpengaruh untuk menjual saat harga saham mengalami penurunan signifikan. Dengan kata lain, psikologi takut dan serakah sangat berperan penting di sini. Contoh yang paling sering kita lihat adalah saat ada hype saham di media sosial atau forum, dan tiba-tiba banyak orang membeli saham tersebut tanpa mengetahui latar belakang perusahaannya. Akibatnya, mereka hanya terjebak pada permainan harga sementara yang bisa berakhir dengan kerugian besar. Tapi ingat, di sini saya menekankan bahwa setiap orang memiliki sudut analisa yang berbeda. Mungkin untuk penganut scalping, mereka tidak peduli dengan fundamental perusahaan dan hanya melihat apa yang terjadi di hari tersebut. Tapi bagi seorang fundamentalis, mungkin lebih prefer untuk melihat kinerja perusahaan secara mendalam sebelum membeli saham.
Jadi kembali lagi, setiap orang punya cara bertransaksi yang berbeda-beda. Dan intinya, selama kamu bisa profit konsisten dengan saham atau dengan metode yang kamu gunakan, itu sah-sah saja. Sebagai investor jangka panjang, penting untuk tetap tenang dan rasional. Jangan biarkan emosi menguasai keputusan investasi kamu. Fokus pada tujuan jangka panjang dan lakukan riset sebelum membeli atau menjual saham. Poin ketiga, tidak diversifikasi portofolio dan money management. Kesalahan ketiga adalah tidak melakukan diversifikasi portofolio dan atau money management. Banyak investor pemula yang menaruh seluruh uangnya dalam satu saham dan satu harga saja, berharap bahwa itu akan memberikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Ini adalah pendekatan yang sangat beresiko. Jika saham yang Anda beli tiba-tiba turun atau perusahaan mengalami masalah, seluruh investasi Anda akan terpengaruh. Tapi memang untuk tawaran profitnya, saat harga saham naik signifikan, secara keseluruhan akan berdampak pada portofolio kamu. Diversifikasi adalah kunci untuk mengurangi risiko, entah itu diversifikasi saham ataupun diversifikasi harga saham. Kamu mungkin bisa melakukan diversifikasi saham dengan membeli 10 jenis saham yang berbeda. Tapi di sisi yang lain, kamu juga bisa melakukan diversifikasi money management. Artinya, mungkin kamu hanya membeli satu saham, tapi membeli dengan 10 harga yang berbeda. Itu juga termasuk salah satu diversifikasi. Dengan menyebar investasi ke beberapa saham atau beberapa harga, kamu bisa mengurangi dampak kerugian jika mengalami penurunan. Ini adalah salah satu strategi untuk menjaga stabilitas portofolio jangka panjang. Kita lihat sekilas untuk simulasi ini. Ada dua strategi. Yang pertama, membeli seluruh saham pada harga yang sama, yang berwarna merah. Dan strategi kedua, membeli saham di beberapa titik harga. Dalam hal ini, membeli di 3 titik harga yang berbeda, yang menghasilkan harga rata-rata yang lebih rendah. Misalnya, kita membeli 100 lembar saham. Untuk strategi pertama, dengan angka harga saham 30 per lembar saham. Itu artinya total biaya yang dikeluarkan sekitar 3.000. Bagaimana untuk strategi kedua? Kita membeli pada 3 harga yang berbeda. Yang pertama adalah 40 dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga strategi pertama. Yang kedua adalah 25 dan yang ketiga adalah 20. Dengan kata lain, rata-rata dari 3 harga ini jika membeli dengan jumlah lembar saham yang sama adalah 28,33 atau biaya yang kita keluarkan sekitar 2.833. Dari sini kamu bisa lihat perbedaannya. Orang yang membeli pada satu harga saja akan memiliki biaya atau total modal yang jauh lebih besar dibandingkan orang yang membeli dengan harga rata-rata yang berbeda. Tapi ingat, ini berlaku saat harga turun. Artinya, apabila kamu bisa membeli pada harga yang lebih rendah, akan membuat harga rata-ratanya menjadi lebih rendah. Tapi sebaliknya, apabila kamu harus membeli di harga yang lebih tinggi, akan membuat harga rata-ratamu lebih tinggi. Artinya, konsep analisa ini memiliki dua sudut pandang, entah itu yang positif ataupun yang negatif. Sehingga kamu juga harus pertimbangkan apakah ingin melakukan skenario ini atau tidak. Poin keempat, mengabaikan analisa fundamental dan teknikal. Kesalahan berikutnya adalah mengabaikan analisa fundamental dan teknikal. Analisa fundamental adalah cara untuk menilai kesehatan finansial sebuah perusahaan, seperti melihat laporan laba rugi, neraca, rasio keuangan. Sedangkan teknikal lebih fokus kepada pergerakan harga saham berdasarkan data histori. Banyak investor pemula yang terjebak dalam investasi yang hanya mengandalkan informasi atau rekomendasi yang belum diverifikasi. Mereka membeli saham hanya berdasarkan hype atau informasi yang didengar dari teman-teman atau media sosial, tanpa melakukan analisa yang tepat. Padahal analisa fundamental dan teknikal adalah alat utama yang bisa membantu kamu membuat keputusan yang lebih baik dalam berinvestasi. Saya sering mengatakan bahwa tidak peduli cara analisamu seperti apa, selama bisa hasilkan profit konsisten itu sah-sah saja. Artinya setiap keputusan yang diambil, entah itu fundamental, teknikal, bandarmologi, dan lain-lain, semuanya harus mempunyai dasar. Karena itulah yang menjadi alasan kenapa kamu bisa profit dan kenapa kamu bisa rugi. Poin kelima, tidak memiliki rencana investasi yang jelas. Kesalahan besar berikutnya adalah tidak memiliki rencana investasi yang jelas. Banyak investor pemula yang memulai investasi saham tanpa tujuan yang jelas. Apakah tujuan kamu untuk mendapatkan pendapatan pasif dari dividen, ataukah untuk pertumbuhan modal jangka panjang?
Jika kamu tidak tahu tujuanmu, bisa-bisa kamu malah salah mengambil keputusan, seperti menjual saham terlalu cepat atau membeli saham yang tidak cocok dengan profil risiko kamu. Misal, apabila kamu ingin mendapatkan pendapatan pasif dari dividen, tentu kamu harus mencari saham yang memberikan dividen. Tentu akan menjadi aneh jika kamu mencari saham yang memiliki potensi capital gain tinggi, tapi dividennya 0 dalam 10 tahun terakhir. Begitu juga sebaliknya untuk kamu yang memiliki orientasi dari capital gain. Jadi penting sekali untuk menetapkan tujuan yang jelas sebelum mulai berinvestasi. Apakah itu untuk dana pensiun, pendidikan anak, atau sekedar mencari penghasilan tambahan. Selain itu, buat strategi investasi yang sesuai dengan tujuan tersebut. Serta pastikan kamu menilai kembali tujuan dan strategi secara berkala. Ini merupakan salah satu contohnya. Jika diasumsikan kita memiliki biaya hidup per tahun adalah 120 juta dan kita asumsikan untuk pembagian dividen dengan beberapa yield yaitu 4%, 5%, 6%, 7%, dan 8%. Nah, apabila kita memiliki orientasi dividen atau dividen investing, mungkin kita akan tertarik apabila perusahaan membagikan dividen dengan angka yield yang besar dan memiliki potensi pertumbuhan di kemudian hari. Artinya jumlah investasi yang kita butuhkan akan menjadi semakin kecil. Karena yield yang kecil membuat modal semakin besar dan yield yang besar membuat modal semakin kecil. Kamu bisa lihat di sini, untuk memperoleh jumlah dividen yang sama yaitu 120 juta per tahun, apabila memiliki yield 4% kita butuh modal 3 miliar. Tapi apabila perusahaan itu memiliki yield 8%, kita hanya butuh modal 1,5 miliar untuk mendapatkan 120 juta yang sama. Artinya modal yang dikeluarkan menjadi lebih rendah, bisa dikatakan lebih rendah 50% dibandingkan modal awal saat membeli saham yang membagi dividen dengan yield hanya 4% saja. Bagaimana dari aspek capital gain-nya? Kamu bisa lihat juga di sini. Untuk capital gain tentu mungkin akan lebih fluktuatif dibandingkan dividen, karena kita tidak tahu ke depannya apakah harga saham akan naik atau turun. Tapi jika kamu melihat di sini, misalkan dengan dana awal 1 juta rupiah, dengan profit 10% per tahun, maka nilai portofolio akhir akan menjadi 1.100.000, di mana 1 juta modal awal dan 100.000 profit dari 10%. Di tahun kedua, angka 1.100.000 ini dijadikan modal awalnya. Dan apabila memperoleh profit 8%, berarti akan menjadi 1.188.000. Nah, modal awal ini juga akan dijadikan angka di tahun ketiga. Tapi sayangnya di tahun ketiga kamu menghasilkan kerugian sebesar 5%. Artinya modal kamu akan berkurang menjadi 1.128.600. Begitu seterusnya hingga tahun kelima. Dari data ini kamu bisa lihat, kamu harus mempertimbangkan dan menentukan kamu orientasinya kemana. Apakah ke dividen, seperti contoh pertama tadi, di mana lebih mengharapkan pendapatan yang cenderung lebih stabil setiap tahunnya, meskipun tentu kita tahu bahwa angka dividen ini ditentukan oleh RUPS, artinya tidak bisa dikatakan stabil 100%. Tapi setidaknya angkanya mungkin akan cenderung relatif lebih stabil dibandingkan capital gain yang memiliki angka yang tidak bisa ditentukan di masa depan seperti apa. Karena tergantung kondisi pasar saham dan pemilihan sahamnya juga. Nah, sebagai informasi apabila kamu tertarik untuk mempelajari bagaimana cara untuk hidup dari saham, saya sudah banyak membahas beberapa poin penting di ebook Stock for Living. Dan apabila kamu ingin tertarik mempelajarinya, silakan lakukan pembelian ebook ini di nomor di akhir atau di awal video ini. Poin ke-6, terlalu sering trading atau speculating. Kesalahan berikutnya adalah terlalu sering trading atau berspekulasi. Banyak investor pemula yang berpikir bahwa mereka bisa menghasilkan uang cepat dengan membeli dan menjual saham dalam jangka waktu yang singkat. Mereka seringkali tidak menyadari bahwa biaya transaksi dan pajak bisa mengerus keuntungan mereka. Di samping itu, pasar saham yang volatile juga bisa membuat keputusan yang diambil dalam jangka pendek menjadi sangat berisiko. Ingat, apabila kamu memperoleh keuntungan 1%, keuntungan 1% itu masih bersifat gross. Artinya harus dikurangi dengan beberapa biaya tambahan seperti fee jual, seperti pajak, dan lain sebagainya. Misalnya, apabila kamu membeli saham di harga 1.000 dan harga sahamnya naik menjadi 1.100 dan kamu jual, keuntungan kamu bukanlah Rp100 tersebut, yang merupakan selisih dari 1.100 ke 1.000. Tapi ada beberapa biaya tambahan sehingga berpengaruh terhadap pengurangan dari nominal keuntungan kamu, yang artinya keuntungan kamu akan di bawah Rp100. Trading aktif memang bisa memberikan keuntungan jika dilakukan dengan sangat hati-hati dan pengalaman serta profesional. Tapi bagi investor pemula yang tidak memiliki cukup waktu atau pengetahuan, lebih baik untuk fokus pada investasi jangka panjang. Ingat, investasi saham yang sukses membutuhkan waktu, kesabaran, dan disiplin.
Tapi kembali lagi, setiap investor atau setiap orang punya preferensi yang berbeda-beda. Tidak ada salahnya kamu scalping, dan tidak ada salahnya juga kamu value investing, selama bisa menghasilkan profit konsisten. Poin ketujuh, tidak memahami risiko dan mengabaikan manajemen risiko. Kesalahan lainnya adalah mengabaikan manajemen risiko. Banyak pemula yang terlalu berani dan tidak menetapkan batasan kerugian. Tanpa manajemen risiko yang baik, kerugian bisa jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Misalnya, kamu tidak memperkirakan saham ini bisa turun sejauh apa. Memang kita tidak bisa menebak secara pasti bottom harga saham tersebut. Tapi setidaknya dengan berbagai analisa dan perhitungan, kita bisa memperkirakan kira-kira apabila terjadi penurunan, harga sahamnya bisa turun sejauh apa. Misalnya, dengan melihat penurunan dalam beberapa tahun sebelumnya, dan kita kalikan dengan harga saham saat ini. Selain itu, bisa juga dengan sisi valuasi historikalnya. Di beberapa tahun sebelumnya, PBV atau per saham ini pernah turun hingga ke angka berapa. Dan masih banyak lagi beberapa metode yang bisa kita gunakan. Penting untuk tahu harus jual rugi di mana, menyiapkan dana darurat, dan melakukan evaluasi rutin terhadap portofolio. Dengan cara ini, kamu bisa lebih siap menghadapi kondisi pasar yang fluktuatif tanpa terjebak dalam kerugian besar. Poin ke-8, tidak memperbaharui pengetahuan dan informasi. Kesalahan terakhir yang sering dilakukan adalah tidak memperbaharui pengetahuan tentang investasi saham. Pasar saham terus berubah, dan informasi yang kamu punya saat ini bisa jadi tidak relevan beberapa tahun lagi. Jangan pernah berhenti belajar, pelajari strategi baru, ikuti berita ekonomi, dan terus beradaptasi dengan perubahan di pasar. Saham yang dulu bagus belum tentu saat ini bagus. Saham yang saat ini bagus belum tentu di masa depan bagus. Artinya semuanya punya potensi berkembang dan punya potensi menurun kinerjanya. Itulah pentingnya untuk terus update berita terkini, agar keputusan yang diambil bisa up to date dan bukan berasal dari informasi di masa lalu. Dengan memperbaharui pengetahuan, kamu bisa tetap jadi investor yang bijaksana dan lebih siap menghadapi tantangan. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.